Pemuda itu pertama kali menginap di rumah wanita kaya. Namun, begitu dia masuk, dia langsung berteriak, "Ada barang kotor di sini." Lalu dia mulai mencari-cari sendiri. Ternyata, tidak lama kemudian, dia menemukan sekumpulan alat penyadap. Namun, pada saat itu tiba-tiba ada sekelompok orang berpakaian hitam menerobos masuk. Mereka mengepung mereka. Namun, pemuda itu sama sekali tidak panik. Hingga saat itu, Presiden baru menyadari bahwa orang ini yang dia bawa dari luar adalah orang yang tidak sederhana. Dia tidak sederhana sama sekali. Ternyata pemuda itu sebenarnya adalah Raja Pasukan Khusus Daxia. Namun, dia selalu berada di luar. Dia yang sedang menjalankan misi rahasia. Namun, dia dipanggil kembali dengan mendesak. Pemimpin negara ingin pemuda itu pergi melindungi tunangannya yang belum pernah dia temui. Siapa sangka, saat dia baru tiba di hotel, dia langsung mengalami percobaan pembunuhan. Penguasa gigi naga, tidak lebih dari itu. Ayo bertindak, bunuh dia, ayo bersama-sama. Setelah melihat kekuatan pemuda itu, para pembunuh pun segera mundur. Pemuda itu melihat tetapi tidak mengejarnya. Hanya karena dia sudah lama di luar, tidak bisa mandi dengan nyaman. Jadi kali ini dia berniat untuk mandi dengan baik. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, saat ini tunangannya, saya sedang diburu di hotel ini. Dalam keadaan darurat, sang direktur wanita masuk ke kamar tempat pemuda itu berada. Saat ini dia terkena racun berat, sudah hampir tidak bisa bertahan. Mendengar suara di dalam kamar, suara pemuda itu, dia langsung mencarinya untuk mengobati racun. Sampai keesokan harinya, direktur wanita itu untuk membalas budi menyelamatkan nyawa, mengeluarkan cincin miliknya, memberikannya kepada pemuda itu. Tapi saat ini pemuda itu menerapkan masker mentimun, jadi tidak melihat dengan jelas wajah sang direktur wanita. Sampai beberapa hari kemudian pemuda itu di kafe. Saat berbincang dengan rekan-rekannya, sang direktur wanita juga kebetulan masuk ke sini. Tapi setelah dia melihat pemuda itu, dia sangat terkejut. Jadi dia buru-buru berpura-pura menjadi pelayan, berjongkok di samping untuk mendengarkan secara diam-diam. Namun saat ini, pemuda itu sedang didesak oleh teman-temannya untuk menikah. Tiba-tiba dia melihat cewek wanita di samping, mengira bahwa wanita direktur adalah seorang pelayan. Dia kemudian membuat keputusan. Segera dia berkata kepada temannya bahwa dia sudah memiliki pasangan untuk menikah. Lalu dia berjalan menuju wanita direktur. "Cantik, apakah kamu kekurangan pacar? Kamu melihatku, 30.000 sebulan. Pergi, bagaimana?" 30.000 sebulan. Biarkan aku menjaganya. Sepertinya dia masih menjadi model. Daripada memenuhi janji pernikahan, menikah dengan orang jahat dari keluarga Chen, lebih baik mengeluarkan sedikit uang, mencari dia untuk berpura-pura menjadi pacar. Bagaimana? Saya akan jadi pacar kamu. 30.000 sebulan. Kamu tidak rugi. Pertimbangkanlah. Seorang pelayan yang mengelap meja, memberinya 30.000 sebulan. Berpura-pura menjadi pacar saya. Seharusnya cukup, kan? Kakek bau. Bagian terakhir dari gaji pensiun saya. Semua telah kamu habiskan. Baiklah, saya setuju. Menyewa kamu sebagai pacar saya. Ini bukan pasangan pernikahan Van Ge. Su Wan Ning, kamu ngapain? Bukankah itu yang kamu bilang 30.000? Uangnya tidak cukup. Sepertinya dia belum mengenali saya. Itu lebih baik. Halo, saya pacarnya. Kakak, kamu dan Su. Sudahlah, kamu juga sudah melihat. Saya sudah punya pacar. Jangan ganggu saya. Saya masih harus menemaninya berbelanja. Ayo. Membawa begitu banyak uang tunai. Hari ini,
Pelayan mendapatkan banyak uang. Menganggap saya sebagai pelayan. Kebetulan salah jadi benar. Ini adalah kupon latihan yang saya beli. Tampaknya sangat mirip dengan uang tunai, kan? Di luar rumah ini, identitas diberikan oleh diri sendiri. Panglima. Saudara Van tidak menerimanya. Pernikahan dengan Nona Su. Apa? Anak ini, saya akan segera mengirim orang untuk mengikatnya kembali. Tapi sepertinya mereka berdua sudah bersama.